Selamat pagi pemirsa TVR Parlemen, kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Pemirsa, terkait Kementerian Perindustrian yang menargetkan penyerapan garam dalam negeri untuk industri di tahun 2025 meningkat 17.000 ton, Komisi 7 DPR RI dorong pengembangan produksi garam industri lokal menjadi bahan baku industri petrokimia agar ketergantungan impor dapat dipangkas dan daya saing industri petrokimia nasional dapat ditingkatkan. Kementerian Perindustrian menargetkan penyerapan garam dalam negeri untuk industri di tahun 2025 meningkat 17.000 ton. Komisi 7 DPR RI mendorong pengembangan produksi garam industri lokal untuk menjadi bahan baku industri petrokimia agar ketergantungan impor dapat dipangkas dan daya saing industri petrokimia nasional dapat ditingkatkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menyebutkan, produksi garam industri di Indonesia masih belum optimal sehingga industri petrokimia seperti PT Asahi Mas Chemical dan perusahaan petrokimia lainnya masih terpaku pada pasokan garam impor. Hal ini sangat disayangkan, mengingat Indonesia memiliki garis pantai yang luas yang seharusnya menjadi potensi dalam kemandirian produksi garam industri. Industrinya di sini yang membutuhkan garam industri, jadi demand-nya itu besar sekali. Jadi sudah saatnya memang kita mengundang investor atau pemerintah sendiri itu bisa melaksanakan atau memulai produksi garam yang khusus buat industri. Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menyebut proses produksi garam di Indonesia masih bersifat tradisional, baik mengandalkan pengeringan air laut hingga ketergantungan terhadap kondisi cuaca. Hal ini menjadi kendala terbesar dalam menghasilkan garam industri yang berkualitas dan menimbulkan keengganan investor dalam memproduksi garam industri di Indonesia. Untuk itu perlu mengoptimalkan teknologi dan rekayasa produksi untuk membantu mengembangkan produksi garam yang memenuhi standar industri. Kita memang mengalami tantangan untuk memproduksi garam industri itu. Pertama cuaca. Cuaca ini kan nggak bisa kita atur, ya. Nah, sementara kalau kita ingin memproduksi garam industri, cuaca itu kan menjadi satu ukuran yang bisa diatur. Tapi dengan teknologi sekarang seharusnya bisa. Semua teknologi itu bisa melakukan sebuah rekayasa produksi. Dari Cilegon, Banten, Elisa Purba, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait penyaluran KUR bagi ASN dinilai tidak tepat sasaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI menyarankan agar aturan yang melarang ASN untuk mendapatkan permodalan usaha perlu ditinjau kembali. Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan potensi kerugian Bank Mandiri lebih dari Rp15 pada 2023 lalu atas selisih subsidi bunga KUR yang disalurkan pada sekitar 3.000 ASN, TNI, dan Polri. Penyaluran KUR bagi ASN dinilai tidak tepat sasaran karena berdasarkan Permenko nomor 1 tahun 2023, penerima KUR seharusnya UMKM. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI menyarankan aturan yang melarang ASN mendapatkan permodalan usaha perlu ditinjau ulang. Wakil Ketua BHKN DPR RI Amin menyebut, banyak ASN di tingkat pusat maupun di daerah dengan golongan tertentu yang berpenghasilan rendah, sehingga para ASN tersebut membutuhkan penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarganya. BHKN DPR RI akan mendiskusikan temuan BPK tersebut didukung masukan dari mitra-mitra BHKN dengan komisi dan kementerian terkait untuk mempertimbangkan merubah regulasi sehingga ASN, TNI, dan Polri di golongan tertentu boleh menerima KUR. Untuk ASN-ASN dengan golongan tertentu mungkin nggak layak, tapi untuk ASN yang golongan rendah, ya masa mereka nggak diberi kesempatan. Gaji mereka mungkin masih belum setara dengan UMR, mereka harus menghidupi keluarga yang juga cukup besar, nggak bankable, mereka nggak punya aset, punya SK yang dijaminkan dan cicilan pasti lancar gitu kan, potong gaji. Apakah ini nggak diperkenankan? Ini pertanyaan kita. Bukan pada hasil temuan BPK-nya, bukan, tapi kepada persyaratan umum yang selama ini, sejauh ini ASN masih belum diperbolehkan. Terkait temuan BPK RI tersebut, Bank Mandiri telah melakukan berbagai upaya penyelesaian, di antaranya melalui pelunasan oleh debitur serta pengkonversian KUR menjadi KUM. Penyelesaian ini diperkirakan akan rampung pada Februari 2026. Dari Denpasar, Bali, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, laporkan. Pemirsa, meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan nasional akibat deforestasi dan berbagai aktivitas pembangunan membuat pembaruan regulasi kehutanan di Indonesia menjadi semakin mendesak.
Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dinilai sudah tidak mampu menjawab tantangan pengelolaan hutan masa kini, terutama ketika perubahan iklim dan kerusakan ekosistem semakin mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan nasional akibat deforestasi dan berbagai aktivitas pembangunan membuat pembaruan regulasi kehutanan di Indonesia menjadi semakin mendesak. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dinilai sudah tidak mampu menjawab tantangan pengelolaan hutan masa kini, terutama ketika perubahan iklim dan kerusakan ekosistem yang semakin mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan menjelaskan, revisi Undang-Undang Kehutanan diarahkan untuk memperkuat perlindungan hutan dengan penerapan sanksi tegas kepada pelaku pembalakan liar atau perusak ekosistem hutan, serta sejalan dengan pembahasan RUU Masyarakat Adat sebagai upaya menjaga kelestarian alam. Kita berharap nanti revisi Undang-Undang Kehutanan ini bisa sejalan senapas dengan RUU Masyarakat Adat yang memang saat ini juga sedang digodok oleh Balek, ya, sehingga saling menguatkan. Ke depan kita berharap hutan kita sebagai paru-paru dunia itu yang saat ini perubahan iklim sudah semakin mengancam kehidupan masyarakat global, ya, bisa menjawab persoalan perubahan iklim juga, ya, sehingga keterlibatan masyarakat lokal, masyarakat adat itu menjadi garda terdepan. Pada prinsipnya Undang-Undang Kehutanan adalah untuk menjaga dan melestarikan hutan, bukan justru untuk menggundulkan hutan. Komisi 4 DPR RI menargetkan hadirnya kerangka hukum yang lebih kuat dan adaptif terhadap tantangan lingkungan di masa depan. Proses penyerapannya dilakukan dengan membuka ruang partisipasi publik dari berbagai pemangku kepentingan, agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian perlindungan hutan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh yang mengatur kewenangan dan pengelolaan dana otsus, anggota Balik DPR RI Khalid berharap pemerintah dapat menjalankan kewenangan daerah dengan baik dengan menciptakan keseimbangan antara perluasan kewenangan dan ketersediaan anggaran. Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh akan menciptakan keseimbangan dalam alokasi anggaran dana otonomi khusus atau otsus dengan mendefinisikan ulang pelimpahan kewenangan, dukungan, dan pengelolaan anggaran. Anggota Balik DPR RI Khalid menyampaikan, untuk dapat menjalankan kewenangan daerah dengan baik, pemerintah diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara perluasan kewenangan dan ketersediaan anggaran. Khalid menegaskan, aspek kewenangan dan dana daerah tidak dapat berdiri sendiri. Pelimpahan tugas negara kepada daerah harus dijamin pendanaannya agar secara prinsip dapat berjalan secara optimal dan proporsional. Implementasi dan realisasi
undang-undang pemerintah Aceh selama ini. Berdasarkan masukan-masukan itu menjadi acuan dasar bagi kita untuk melakukan revisi, di mana kurangnya kita perbaiki, di mana baiknya kita pertahankan. Maka hari ini kami ingin mendengar pendapat dari 3 kementerian. Menyangkut dengan dana otsus kan bermacam. Dana otsus itu penting, kewenangan juga penting. Jadi tidak berdiri sendiri dia. Tidak kewenangan semata tanpa dana otsus. Dana otsus semata tanpa kewenangan. Ini harus dibicarakan secara komprehensif. Kewenangan harus optimal, dana otsus juga optimal. Di saat kita diberikan tugas, ya harus diberikan anggaran, gitu saya pikir. Khalid juga meluruskan isu sensitif terkait kemerdekaan Aceh dengan mengutip Mukadimah MOU Helsinki yang menegaskan berdasarkan perjanjian tersebut secara konkret Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dapat menghilangkan prasangka negatif terkait pembahasan RUU Pemerintahan Aceh yang merupakan Undang-Undang Republik Indonesia yang membahas tentang Aceh. Ferdian dan Divo TVR Parlemen laporkan. Dalam rapat paripurna, DPR RI resmi sahkan rancangan undang-undang tentang pengelolaan udara menjadi undang-undang sebagai bagian dari upaya memperkuat ruang udara nasional, menjaga kedaulatan, meningkatkan kerjasama teknologi dengan sejumlah negara, dan mengatur mekanisme penegakan hukum. Rapat paripurna DPR RI telah resmi mengesahkan RUU tentang pengelolaan udara menjadi undang-undang sebagai bagian dari upaya memperkuat ruang udara nasional, menjaga kedaulatan, meningkatkan kerjasama teknologi dengan sejumlah negara, dan mengatur mekanisme penegakan hukum. Ketua Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara DPR RI Endi Patwijaya menyoroti pentingnya kejelasan kewenangan berbagai aparat penegak hukum dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Pada Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara yang telah disahkan, penyidik kepolisian, penyidik PNS, serta perwira Angkatan Udara diberi mandat spesifik untuk menangani kasus pelanggaran ruang udara, termasuk aktivitas pesawat asing tanpa izin. Penyidik tindak pidana di bidang pengelolaan ruang udara, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah kita sahkan pada 18 November 2025. RUU tentang pengelolaan ruang udara menegaskan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan di RUU ini juga memperjelas peran penyidik perwira TNI Angkatan Udara dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pada kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas yang ditetapkan untuk instalasi militer dan area aktivitas militer, kawasan keselamatan operasi penerbangan di pangkalan udara, dan memasuki wilayah udara bagi pesawat udara sipil asing yang tidak berjadwal atau wahana udara sipil asing tanpa izin yang berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil. Endi Pat berharap penguatan aturan penyidikan dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara mampu memperkokoh kedaulatan negara, memastikan setiap aktivitas di ruang udara Indonesia berlangsung aman, teratur, dan sesuai hukum yang berlaku. Adila Febianto, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di tengah denyut Nusantara yang tak pernah padam, DPR RI berdiri sebagai penjaga arah, memastikan setiap langkah pembangunan dan menguatkan tulang punggung ekonomi Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Jangan sampai ada satu orang miskin sakit, dia nggak memperoleh akses, termasuk kasus Papua. Itu dosa negara. Pemangkasan sistem rujukan. Kebijakan ini adalah kebijakan yang dapat menjadi kabar baik bagi para peserta BPJS Kesehatan. Oh, Komisi 9 sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah, rubah dong sistem rujukannya. Itu sudah beberapa kali rapat, tapi baru kali ini direspon. Jadi sekarang ini dasar rujukan tidak berdasarkan kelas rumah sakit, tapi berbasis kompetensi. Banyak yang berpersepsi kalau misalkan kita menggunakan BPJS Kesehatan sering mendapatkan diskriminasi, pelayanannya lama, bahkan ada stigma tidak cepat sembuh nih kalau dengan BPJS Kesehatan. Nah, kenapa masyarakat bisa berpersepsi seperti itu? Ya itu tidak boleh. Pada intinya kan kita nggak boleh membeda-bedakan pasiennya. Ya, tapi fakta di lapangan sepertinya sering terjadi itu, Pak. Ya kasus di lapangan seperti yang Anda saat ini ada di Papua kan, ibu hamil yang meninggal. Ibu sampai meninggal kan, Pak, ditolak 4 rumah sakit. 4 rumah sakit itu kan sebenarnya nggak boleh, itu pelanggaran hukum itu. Maka harus diusut tuntas. Jangan sampai ada satu orang miskin sakit, dia nggak memperoleh akses, termasuk kasus Papua. Itu dosa negara. Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa
bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kembali di TVR 09. Pemirsa, dengan semangat menjaga denyut Nusantara, DPR RI mempersembahkan komitmennya untuk menguatkan tulang punggung ekonomi Indonesia melalui kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Inilah ikhtiar besar DPR RI memastikan Indonesia berdiri tegak, menghadapi tantangan zaman menjadi negeri yang kuat, mandiri, dan menjadi penopang harapan bagi seluruh rakyat, terutama melalui pemberdayaan UMKM yang menjadi jantung produktivitas rakyat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Usaha mikro kecil dan menengah yang terdiri dari toko kelontong, warung makan, bengkel motor, hingga usaha pertanian dan perikanan acap kali disebut sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM itu tercatat sebagai penyumbang terbesar terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Dalam dokumen IMF Country Report 2024, sektor UMKM yang berjumlah 64 juta berkontribusi sebesar 60% untuk PDB Indonesia. Persentase itu menggambarkan putaran uang di lingkup UMKM yang menembus angka fantastis sekitar 13.000 triliun rupiah. Sayangnya, kedikdayaan UMKM dalam ekonomi belum sepenuhnya mendapat karpet merah dari pemerintah. Kebutuhan kredit ringan bagi pengembangan usaha UMKM dirasakan masih bertepuk sebelah tangan. Salah satu indikasi adalah meningkatnya minat pelaku usaha terhadap pinjaman online atau pinjol dibandingkan kredit usaha rakyat atau KUR. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, lebih dari 15 juta peminjam yang sebagian di antaranya UMKM memilih untuk menggunakan pinjol. Angka pinjamannya secara total mencapai 87,61 triliun rupiah. Kemudahan akses pinjol menjadi daya tarik UMKM meski tinggi resiko dan beban bunganya berat. Badan Akuntabilitas Keuangan DPR RI menilai kondisi ini menjadi tantangan pemerintah untuk menciptakan penyederhanaan akses terhadap KUR. Karena kemudahan pinjol ini terhadap akses kreditnya, akhirnya KUR mulai kurang peminat dalam tanda kutip ya. Nah, di situ kami BAKN DPR hadir untuk memastikan betul bahwa tata kelola atas kredit KUR ini, terutama di Permenko-nya, terutama di sistem Kementerian Keuangannya harus tepat. Karena jangan sampai masyarakat yang sedang berusaha, sedang merintis, pinjam dipinjol dengan bunga yang super, kalau dikasih korporasi aja mungkin nggak mau, para pelaku bisnis korporasi. Apalagi masyarakat kecil yang mereka ibarat sedang merintis, sedang tumbuh. Menghadapi tantangan kebutuhan permodalan usaha, berbagai inovasi pembiayaan pun terus berkembang. Pembiayaan security crowdfunding atau pembiayaan yang bersumber dari urun dana masyarakat dimanfaatkan UMKM sebagai alternatif sumber pendanaan. Metode ini melibatkan masyarakat luas dengan cara membeli sekuritas seperti saham, obligasi, dan sukuk melalui platform online. Skema ini bahkan diminati lebih dari 190.000 investor di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan data OJK, total dana yang dihimpun dari wilayah tersebut mencapai 24,9 miliar rupiah. Namun Komisi 11 DPR RI menilai investor security crowdfunding memiliki resiko tinggi. Kalau levelnya level UMKM misalkan ya, OJK bisa membuat satu sistem dashboard pemantauan terkait dengan kinerja bisnis UMKM tersebut, sehingga itu bisa secara langsung dilihat oleh para pemodal di level SCF itu. Ya saya kira itu bisa mengurangi resiko. Jadi SCF itu potensial untuk UMKM gitu, tetapi risiko gagal bayar juga tinggi gitu ya. Makanya ini perlu tingkat survival UMKM SCF di daerah itu saya kira juga perlu datanya diperbaiki. Kemudian OJK perlu juga untuk mendorong bank-bank daerah itu ikut membiayai UMKM, dan memang kan sudah ada dorongan gitu ya dari pemerintah untuk lebih meratakan UMKM. Bukan hanya soal kemudahan dan besaran kredit, tetapi pemerataan penyaluran juga perlu diperhatikan. Sebab pertumbuhan ekonomi akan berdampak luas jika tersebar merata ke seluruh daerah. Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah dalam membantu akses permodalan pelaku usaha kecil.
Nah, PPD ini diharapkan karena ada di wilayah, tentu mereka bisa menjangkau lebih dalam lagi kepada pelaku-pelaku industri karena memang mereka dari wilayah yang bersangkutan. Dia tahu karakteristik wilayah, kemudian local wisdom, kemudian bagaimana cara menganalisa sebuah kredit. Diharapkan mereka akan lebih paham. Jangan sampai kalah dengan bank-bank umum dan bank-bank yang lebih besar. Kan sudah ada POJK yang baru nih, POJK 19 nomor 25, sehingga kemudahan akses kredit ini diikuti oleh kinerja perbankan yang agresif. Komisi 11 DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Melalui optimalisasi kebijakan kredit, diharapkan pelaku usaha dapat tumbuh lebih cepat, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Pemirsa, Muara Takus menjadi salah satu situs sejarah terpenting di Riau yang menyimpan jejak peradaban Buddha di masa lalu. Betul sekali Dedi dan juga pemirsa, Kompleks Candi Muara Takus diketahui sebagai salah satu bangunan keagamaan tertua di Sumatera dan hingga kini masih menjadi daya tarik bagi wisatawan maupun peneliti. Dan tentunya keunikan terletak pada arsitektur batu batanya serta letaknya yang dikelilingi alam pedesaan yang asri. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Tapi Nah, pasti yang ada mampu, nggak Pak? Pasti ada nggak pemutihan itu? Ya pasti. Pasti ya? Pasti. Sejak setahun yang lalu, Komisi 9 sudah memerintahkan kepada pemerintah untuk yang nunggak-nunggak ini dihapuskan saja. Pemutihan. Kalau dia pemutihan, karena orang miskin kan mungkin dulu dia usaha kemudian bangkrut jatuh miskin, dia nggak mampu lagi bayar. Ini putihkan saja. Putihkan aja lah. Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu menguntungkan nggak? Oh pasti untung. Pasti untung rumah sakit itu? Pasti untung. Sekarang rumah sakit yang tanpa kerjasama dengan BPJS di Indonesia, kehidupannya susah. Nggak bisa bangun-bangun ya Pak? Ya pasiennya kecil, bornya rendah, pendapatannya kecil. Data yang saya punya ini per Agustus 2025 saja defisitnya udah 7 triliun Pak. Apakah fraud-fraud seperti ini yang sebetulnya membuat BPJS ini tekor? Itu kan sudah banyak kasus rumah sakit melakukan fraud. Dan fraud itu diketahui oleh BPJS. Dan ada verifikasi, langsung putus. Berarti kalau misalkan pasien ini pulang, padahal paketnya 5 hari misalkan Pak, kemudian 3 hari udah dipulang, berarti sebenarnya BPJS itu tetap bayarnya 5 hari Pak ya? Iya, dia paket kan. Berarti BPJS-nya rugi, masyarakatnya rugi? Rugi. Yang penting saat ini belum ada bocoran ataupun kenaikan iuran belum ada Pak ya? Belum ada, tapi... Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya, Mirsa dan juga Nazia, ini kalau kita berbicara terkait dengan Candi Muara Takus sendiri terdiri dari bekas stupa dan bangunan pendukung yang menjadi saksi pusat aktivitas keagamaan pada masanya. Keindahan sejarahnya diperkuat dengan suasana tenang di sekitarnya, membuat kawasan ini menjadi tujuan wisata sejarah yang wajib dikunjungi di Riau. Dan langsung saja kita saksikan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan jejak peninggalan bersejarah di Muara Takus dalam segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Sebagai kota metropolitan, tentunya Surabaya memiliki pesona yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang berbondong-bondong ke kota ini. Apalagi Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Wisata yang bisa diekspos juga sedemikian rupa. Selain tempat-tempat bersejarah, gedung tua atau museum, beberapa jalanan di kota ini juga menyimpan ceritanya sendiri. Salah satunya adalah Jalan Tunjungan yang terletak di pusat kota. Selain jalan bersejarah, Jalan Tunjungan juga merupakan kawasan komersial. Di sepanjang Jalan Tunjungan berdiri tempat-tempat untuk berbisnis seperti kafe, restoran, hotel,
pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi. Status Jalan Tunjungan sebagai kawasan komersial sudah ada sejak abad ke-20. Seiring berkembangnya zaman, Jalan Tunjungan pun disulap menjadi semakin modern untuk menambah daya tarik bagi wisatawan. Di sepanjang Jalan Tunjungan juga dihiasi ornamen lampu. Selain itu, ada juga kursi-kursi di trotoar sehingga masyarakat bisa duduk santai sambil menikmati keindahan malam di sekitar Jalan Tunjungan. Pada malam hari, sepanjang Jalan Tunjungan tidak pernah sepi. Selain kendaraan yang melintas, jalan ini juga dipenuhi orang-orang yang datang ke sana, mulai dari muda-mudi hingga orang tua. Entah untuk nongkrong di restoran, berselfie ria, ataupun sekedar jalan-jalan biasa. Oleh karena itu, waktu paling tepat untuk berkunjung ke Jalan Tunjungan yaitu pada malam hari. Saking ikoniknya Jalan Tunjungan, sampai-sampai ada lagu berjudul Re Ayo Re, ciptaan Is Haryanto yang sempat dipopulerkan oleh penyanyi Mus Mulyadi. Lagu tersebut bercerita tentang pengalaman seseorang menikmati keindahan Jalan Tunjungan. Di belakang saya ini backgroundnya ada tulisan Tunjungan. Nah, ini posisinya kita di Jalan Tunjungan Surabaya ya. Nah, kesan saya udah sering ke Surabaya, baru kali ini juga saya keluar malam, ada waktu, cuacanya bagus, kita makan ya, tempat kuliner. Ini ada pedestrian nih, tempatnya bagus, bisa buat santai, anak-anak muda bisa nongki-nongki di sini, dan ini lebih bersih, lebih tertib. Suasana memang agak macet tapi normal lah, lancar gitu. Tapi berarti bagus Pak ya tempatnya? Bagus, ini kalau yang ke Surabaya mungkin tahunya kan Jogja ya, kawasan Malioboro, ini mirip-mirip. Ini sepeninggalnya Ibu Risma dulu udah lebih tertata, jauh lebih bagus. Salam buat kawan-kawan yang dari Jakarta, dari kota-kota lain, untuk kalau ke Surabaya mampir, jalan, luangkan waktu, kuliner di jalan-jalan sekitar Jalan Tunjungan ini. Tulisan Tunjungan itu, Jalan Tunjungan. Tak hanya sekedar suguhan kuliner UMKM dan pertunjukan seni budaya yang disajikan di Jalan Tunjungan, namun jalan yang memiliki panjang 863 meter ini juga dikoneksikan dengan 12 objek destinasi wisata heritage di kota Surabaya. Jadi makin lengkap kan kolaborasinya? Kedepannya semoga semakin banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Surabaya, khususnya Jalan Tunjungan. Upaya ini diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi jangan lupa mampir ke Jalan Tunjungan ya kalau pemirsa ke Surabaya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR pada Senin 8 Desember 2025. Yang pertama, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Komdigi. Selanjutnya pemirsa, pada pukul 10 juga akan ada rapat dengar pendapat dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, dan juga Kepala Basarnas. Dan tentunya sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Dedi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.